Halo semuanya, kami mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengambil mata kuliah akuntansi forensik. Pada video kali ini akan membahas mengenai jenis-jenis fraud dan praktiknya yang merugikan baik perusahaan di Indonesia maupun internasional. Pembahasan dalam video ini akan disampaikan oleh saya Dian Kusuma Wardani dan rekan saya Aris Satyasmoko, Selina Francisca, dan juga dosen pengampu mata kuliah ini adalah Dr. Erina Sudaryati. Apa itu fraud? Mengacu pada The Association of Certified Fraud Examiner, fraud ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas ini biasa dilakukan oleh oknum dari dalam maupun luar perusahaan. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilansir dari situs bpkp.go.id, perusahaan swasta bahkan BUMN tidak terlepas dari adanya risiko fraud. Karenanya, untuk menangkal tindakan ini dan memudahkan pengungkapan aktivitas yang terindikasi kecurangan, maka setiap organisasi perlu merancang sistem pengendalian risiko fraud secara spesifik. Meresponi hal ini, BPKP merancang 10 atribut fraud counter plan untuk menguatkan sistem tata kelola setiap organisasi. 10 atribut tersebut ialah: pertama, kebijakan terintegrasi; kedua, struktur pertanggungjawaban; ketiga, penilaian risiko fraud; 4, kepedulian karyawan; 5, kepedulian pelanggan masyarakat; 6, perlindungan pelapor; 7, sistem pelaporan fraud; 8, sistem eksternal; 9, standar investigasi; dan 10, standar perilaku dan disiplin. Mengacu pada ACFF Fraud 3, fraud terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu asset misappropriation, kedua fraudulent statement, dan ketiga corruption. Simak penjelasan dari setiap jenis fraud ini yuk. Fraud pertama yaitu asset misappropriation. Didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan atau pihak lain yang terkait perusahaan. Fraud jenis ini adalah bentuk yang paling mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur. Selanjutnya, fraudulent statement. Fraud ini umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Caranya dengan merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kalau fraud yang terakhir kayaknya udah nggak asing lagi ya, korupsi. Kasus ini banyak terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya masih lemah dan tata kelolanya belum baik. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para oknumnya bekerja sama menikmati keuntungan. Praktik yang termasuk fraud ini ialah penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Nah, melanjutkan dari Mbak Dian, saya Ari, saya akan menjelaskan mengenai fraud perusahaan. Nah, jadi kali ini saya Ari akan menjelaskan tentang fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama, apa sih bedanya dengan fraud yang non-perusahaan dan yang dilakukan oleh perusahaan? Fraud yang dilakukan oleh non-perusahaan ini biasanya dilakukan dengan tujuan kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Nah, namun untuk fraud perusahaan ini dilakukan demi perusahaan itu sendiri dan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian selanjutnya ada contoh dari fraud perusahaan. WorldCom ini sendiri adalah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat terbesar kedua yang terbukti melakukan fraud perusahaan. Perusahaan jaringan telekomunikasi AS ini terbukti memanipulasi data finansial sebesar 3,8 miliar dolar. Whistleblower adalah salah satu upaya bagi pekerja dalam melaporkan tindakan kecurangan yang berlawanan dengan etika. Nah, salah satu contohnya ialah Cynthia Cooper, salah satu internal auditor WorldCom yang melaporkan salah satu manipulasi keuangan terbesar di AS melalui whistleblowing. Hai teman-teman, setelah tadi mendengarkan contoh fraud yang terjadi di luar negeri, sekarang kita lanjut ke fraud yang terjadi di Indonesia. Tentunya kalian tahu kan tentang perusahaan BUMN nomor 1 yang bergerak di bidang penerbangan? Ya betul, PT Garuda Indonesia Persero. Gimana sih kronologinya?
Jadi, Garuda Indonesia memiliki anak usaha yang kita tahu sebagai PT Citylink Indonesia. PT Citylink Indonesia bekerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi, yaitu perusahaan rintisan penyedia teknologi Wi-Fi on board. Dalam kerjasama itu, PT Mahata Aeroteknologi berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Namun yang terjadi, pihak Mahata sebenarnya belum membayar sepeser pun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018. Namun, manajemen PT Garuda Indonesia tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Karena dicatat sebagai pendapatan, maka membuat laporan keuangan PT Garuda Indonesia memiliki laba bersih yang cemerlang, yaitu 809.000 US dollar atau sekitar 11,33 miliar rupiah. Laba bersih yang cemerlang membuat komisaris merasakan kejanggalan, sehingga tidak mau menyetujui laporan keuangan tersebut. Akhirnya, hal ini menjadi kontroversial dan terhendus oleh pihak regulator, yaitu BI dan juga OJK. Skandal keuangan yang dialami PT Garuda Indonesia ini merupakan contoh dari fraud jenis fraudulent statement, teman-teman. Contoh kasus selanjutnya masih berhubungan dengan perusahaan BUMN, teman-teman. Kira-kira apa ya? Kasus ini merupakan contoh dari fraud tentang jenis corruption. Setelah mendengarkan contoh yang pertama, yaitu PT Garuda Indonesia, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Kasus ini berawal dari kerjasama antara PT Angkasa Pura II Persero dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau kita kenal sebagai INTI. Kedua perusahaan tersebut bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan baggage handling system senilai 86 miliar rupiah. Namun, ternyata pada prosesnya, Direktur Keuangan Angkasa Pura II menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Direktur Utama PT Inti sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut melalui perantara. Transaksi ini pun akhirnya terendus oleh KPK, sehingga membuat Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Direktur Utama PT Inti, dan perantara dari PT Inti dijadikan sebagai tersangka. Nah, sampai di sini penjelasan kami tentang fraud dan praktik yang merugikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.